Palestina sebuah nama yang selalu menggetarkan hati umat manusia. Selama puluhan tahun, tanah ini menjadi saksi dari konflik panjang, perjuangan rakyat, dan ketidakadilan yang terus berlangsung. Di sisi lain, Israel sebagai kekuatan militer modern terus memperluas pengaruhnya, baik di kawasan maupun di panggung internasional. Dalam video kali ini, kita akan membahas kondisi Palestina saat ini, serta bagaimana keadaan Israel setelah melakukan serangkaian serangan terhadap negara-negara Arab. Simak sampai akhir, karena pembahasan ini akan membuka pandangan kita tentang konflik yang belum kunjung selesai. Palestina saat ini, hari ini, rakyat Palestina masih hidup di bawah tekanan militer Israel. Jalur Gaza, yang disebut sebagai penjara terbuka terbesar di dunia, terus mengalami blokade selama bertahun-tahun. Akses terhadap listrik, air bersih, obat-obatan, dan bahan pangan sangat terbatas. Setiap hari, suara drone, jet tempur, dan ledakan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Anak-anak tumbuh besar dengan trauma perang, sementara orang tua hidup dalam ketidakpastian. Di tepi Beret, pemukiman ilegal Israel terus bertambah. Tanah-tanah milik rakyat Palestina digusur, dan warga dipaksa pindah. Tentara Israel sering melakukan penangkapan massal, bahkan terhadap anak-anak. Semua ini membuat rakyat Palestina kehilangan banyak hak dasar sebagai manusia. Bagian 2. Perlawanan Palestina. Namun, di tengah penderitaan itu, semangat perlawanan rakyat Palestina tidak pernah padam. Mereka tetap berjuang melalui demonstrasi, diplomasi, hingga perlawanan bersenjata. Bagi mereka, mempertahankan tanah air bukan sekadar pilihan, melainkan harga diri. Masjid Al-Aqsa, salah satu situs suci umat Islam, menjadi simbol perlawanan sekaligus harapan. Generasi muda Palestina tumbuh dengan keyakinan bahwa kemerdekaan pasti akan datang, meskipun harus melalui jalan panjang dan penuh pengorbanan. Israel dan kekuatan militernya. Israel dikenal sebagai salah satu negara dengan militer terkuat di dunia. Dukungan teknologi tinggi, khususnya dari Amerika Serikat, membuat mereka unggul dalam senjata udara, sistem pertahanan, hingga intelijen. Serangan-serangan mereka ke Gaza, Suriah, dan bahkan operasi tersembunyi di negara-negara Arab lain menunjukkan bagaimana Israel berusaha mempertahankan dominasinya di kawasan Timur Tengah. Namun, kekuatan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Serangan ke negara-negara Arab seringkali memicu kecaman internasional. Meskipun Israel memiliki hubungan diplomatik dengan sebagian negara Arab melalui Abraham Accords, bayang-bayang konflik tetap tidak bisa hilang. Israel pasca menyerang negara-negara Arab. Setelah serangkaian serangan, Israel memang berhasil menunjukkan kekuatan militer. Tetapi, posisi mereka di mata dunia semakin terpolarisasi. Di satu sisi, negara-negara Barat tetap mendukung Israel dengan alasan hak mempertahankan diri. Di sisi lain, opini publik global semakin simpati kepada Palestina. Demonstrasi mendukung Palestina terjadi di berbagai negara. Dari Eropa hingga Asia, banyak akademisi, aktivis, bahkan politisi mulai berani menyebut tindakan Israel sebagai bentuk apartheid modern. Dampak bagi kawasan Timur Tengah. Konflik Israel-Palestina tidak pernah berdiri sendiri. Ketegangan ini selalu berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab terbagi. Ada yang menormalisasi hubungan dengan Israel demi keuntungan ekonomi dan politik. Ada juga yang tetap bersikap keras menentang pendudukan. Serangan Israel ke beberapa negara Arab membuat luka lama kembali terbuka. Hubungan diplomatik menjadi rapuh, dan rasa solidaritas terhadap Palestina kembali menguat di sebagian masyarakat Arab. Harapan rakyat Palestina. Meski dihantam krisis kemanusiaan, rakyat Palestina tetap memelihara harapan. Mereka percaya bahwa dunia suatu hari akan lebih peduli, bahwa generasi mereka tidak akan selamanya hidup dalam penindasan. Di kamp-kamp pengungsian, anak-anak masih belajar membaca, menulis, dan bermimpi. Bagi mereka, pendidikan adalah bentuk perlawanan. Palestina adalah kisah tentang kesabaran, doa, dan keyakinan bahwa keadilan tidak bisa ditahan selamanya. Perspektif global. Konflik ini tidak hanya soal Palestina dan Israel, tetapi juga tentang keadilan global. Dunia menyaksikan. Apakah hukum internasional benar-benar
Berlaku untuk semua negara, atau hanya untuk pihak yang lemah? Jika Israel terus menyerang negara-negara Arab, dan tidak ada sanksi berarti, maka dunia akan melihat adanya standar ganda dalam politik internasional. Hal ini bisa memicu ketidakpercayaan terhadap sistem global, sekaligus memicu konflik lebih luas. Jadi, bagaimana kondisi Palestina sekarang? Rakyatnya masih berjuang dalam penderitaan, namun tidak pernah menyerah. Bagaimana dengan Israel setelah menyerang negara-negara Arab? Mereka tetap kuat secara militer, namun menghadapi tekanan moral dan politik yang semakin besar di mata dunia, konflik ini belum selesai, dan mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat. Tapi satu hal yang pasti, Palestina adalah simbol keteguhan hati, dan perjuangan mereka akan selalu dikenang dunia. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi sejarah membuktikan tidak ada kekuatan yang abadi di atas penderitaan manusia. Itulah narasi tentang Palestina saat ini dan keadaan Israel setelah menyerang negara-negara Arab. Bagaimana pendapatmu? Apakah dunia suatu hari akan benar-benar berpihak pada keadilan untuk Palestina? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar kita bisa terus mengangkat isu-isu penting dunia.